terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Al-qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita menata hidup lewat pembelajaran. Itulah sebabnya kita senantiasa mencoba mentadkirahkan hal-hal yang mungkin bisa menjadi informasi ringan, tapi bagian dari lebih menghaluskan, menyejukkan kehidupan kita ini. InsyaAllah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kehidupan yang paling membahagiakan hamba Allah itu adalah pada saat saling melengkapi secara baik suami dengan istri. Sebab memang Al-Quran katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kita ini adalah pakaian bagi istri-istri kita. Demikian sebaliknya, istri kita itu juga pakaian bagi kita. Makna terdalamnya adalah ini saling menguatkan, saling mensupport. Faktanya seperti itu, pemirsa sekalian. Itulah sebabnya dalam hal pernikahan, itu sangat khidmat. Bahasa Indonesianya sangat sakral. Karena di dalamnya adalah mitsaqan ghalidhan. Membangun ikatan atau komitmen yang sangat kuat. Mitsaqan ghalidhan itu menghalalkan yang sebelumnya tidak boleh, tetapi dengannya lah atau dengan akad nikah itu menjadi mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua insan itu. Nah, salah satu aspek yang menjadi penambah, jadi bukan pokok ya, dalam hal resepsi pernikahan itu, seringkali orang menyampaikan ikrar kesetiaannya, terutama dari seorang suami, sesaat setelah akad nikah, itu menyampaikan ikrar atau komitmen sungguh-sungguhnya, komitmen kedewasaannya, komitmen bahwa nikah itu adalah agama dan menyempurnakan agama, itu kita menyebutnya dengan ta'liq talak. Ini populer pemirsa sekalian, seringkali ada di tengah pesta, di sebuah hotel, di sebuah gedung. Itu sang suami sesaat setelah melakukan akad nikah itu menyampaikan ta'liq talak. Pertanyaannya, mungkin ada yang baru mendengar, apa itu? Kenapa orang baru menikah, belum bergaul, bahkan belum saling sujud misalnya, langsung ada ta'liq talak? Nah, talak kan pantangan dari sebuah pernikahan. Apa itu? Nah, pemirsa sekalian, ini yang saya jelaskan sedikit. Ta'liq talak artinya
justru lahir dari komitmen kuat bahwa kita, terutama suami, itu akan menjaga sungguh-sungguh bangunan pernikahan. Nah, saya review sedikit pemirsa sekalian. Ta'liq talak itu adalah ta'liq dari kata allaqa yu'alliqu ta'liqan. Allaqa itu menggantung. Jadi kalau kita bilang ta'liq talak adalah menggantungkan talak. Ya, jadi apa maksudnya Ustaz? Nah, istilah syariahnya begini. Begitu kuatnya komitmen seorang laki-laki untuk menyampaikan pesan kepada istrinya dan kepada ayah dan ibu dari yang melahirkan istri kita itu. Saya sungguh-sungguh. Maka dia membaca ta'liq talak itu. Apa urgensinya ini pemirsa sekalian? Karena bayangkan ya, Islam itu tidak menganjurkan lama ta'aruf. Sebentar saja kalau yakin baik, lanjutkan dengan pernikahan. Tapi siapa yang menjamin bahwa sangat komitmen dan sudah dewasa sang suami nantinya? Maka kadangkala sang ibu dari perempuan atau ayahnya minta ta'liq talak. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya masih mau pertegas tadi tentang ta'liq talak. Urgensinya begini. Islam tidak menganjurkan lama orang berta'aruf. Yang bahasa Indonesianya sebelum proses hijrah kita kenal itu pacaran. Yang seringkali dimaknai kurang baik. Nah, Islam tidak menganjurkan itu. Tapi begitu ada keinginan, silakan saja melamar, prosesnya nikah dimudahkan, sehingga untuk mengetahui komitmen serta kedewasaan laki-lakinya tadi, memang kadangkala dibutuhkan ta'liq talak itu. Pemirsa sekalian, ini harus disadari seorang suami. Karena suami, kalau dalam hukum Islam itu yang menentukan, mau menjaga baik-baik rumah tangga atau mau main-main. Talak ada di mulutnya. Laki-laki itu. Lain kalau hulu ya. Jadi bayangkan pemirsa, terutama kita ini yang laki-laki. Bapaknya tahu persis. Ini maksud saya calon mertua kita. Bagi yang muda. Dia jaga anaknya. Dipelihara dari kecil. Dari hal-hal yang tidak baik. Begitu remaja, gadis, menjelang dewasa, kalau ada kebutuhannya, sang ayah berkata, di mana Kina? Kalau lebih dari 5 km dari rumahnya, dia antar, dia jemput. Dia sayang anaknya orang.
Tapi orang tuanya sadar, pada saat akad nikah, itu tidak main-main. Tanggung jawab dilepaskan sepenuhnya kepada sang suami. Nah, untuk menjamin anaknya, mertua kita itu dijaga secara tanggung jawab, tidak dipukul, tidak dikasih menderita, dipenuhi kasih sayang orang tuanya, dilanjutkan orang tua dari bapak dan ibunya, itu taklik talak ini. Ini itu pemirsa sekalian, itu urgensinya dilakukan taklik talak. Intinya bagian dari penguatan dan deklarasi bahwa seorang laki-laki bertanggung jawab penuh nafkah, pendidikan, menyeluruskan keagamaan di suami. Nah, pemirsa sekalian, saya mau ambil ya apa itu taklik talak dan berapa yang menyebabkan taklik itu jatuh ya. Jadi begini pemirsa sekalian. Sesaat setelah suami akad nikah, saksi sudah bilang sah, maka sang suami sering dikasih buku nikahnya 2, 1 dipegang dia baik-baik, lalu satunya diserahkan ke istri. Lalu dia baca itu sigat taklik, naskah maksudnya, sigat itu naskah. Apa bunyinya? Saya pernah di KUA Singgah sebelum di Kemenak, jadi saya masih ingat sedikit. Bunyinya begini. Sesungguhnya saya, misalnya Sulaiman binti Muhammad, suami akan mempergauli istri saya itu muasyarah bil ma'ruf, dengan sangat baik. Nafkahnya iya, pendidikannya iya, mengayuminya iya, bil ma'ruf. Selanjutnya, sewaktu-waktu saya, itu naskahnya begitu itu, sewaktu-waktu saya apabila meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut, jadi 1, 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, menyakiti badan istri, misalnya mukul. Nah, ini sudah ikrar untuk tidak mukul sama sekali, karena bukan solusi itu memukul. Atau tidak menafkahinya 3 bulan berturut-turut. 3. Yang keempat, membiarkannya, tidak memperdulikannya. Artinya tidak mengurus 6 bulan lamanya. Jadi 4, pemirsa sekalian. Maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Ini kira-kira begitu redaksinya pemirsa sekalian. Dan saya kuasakan, dan kalau istri saya tersebut, Khadijah binti Muhammad misalnya, tidak ridha, kalau tidak ridha, dan mengadukan halnya ke pengadilan. Nah itu, lihat redaksinya pemirsa sekalian. Jadi setelah dianiaya dengan 4 poin tadi, aniaya namanya itu, dan dia tidak ridha, maka dia mengadukan halnya ke pengadilan. Istri saya, naskahnya begitu itu, istri saya tersebut mengadukan halnya ke pengadilan agama dan membayar uang iwat, uang perkara. Harganya berapa? 10.000 rupiah, bukan 1 juta. Tapi sudah diusulkan agar naik sedikit, kira-kira gitu. Nah, pemirsa sekalian, substansinya adalah apabila hal ini dilanggar, 2 tahun ditinggal, tidak dinafkahi 3 bulan, atau dipukul, atau dibiarkan, tidak dipeduli, tidak diurus, maka pada hakikatnya begitu disahkan pengadilan, maka jatuh talak kepada istrinya. Pemirsa sekalian, ini perlu ditahu sama-sama, karena ini hal yang bagian dari proses memperkuat mitsaqan ghalidhan itu dalam sebuah pernikahan. Ada ndak dasarnya? Nanti kita lihat dasarnya. Nah, kalau misalnya dalam perjuangan hidup mencoba berijtihad, ada misalnya tersangkut hukum, di penjara misalnya,
Kalau ini istri tahu, insya Allah ini tidak membawa madarat bagi saya. Di penjara 2 tahun. Misal ini, naudzubillah ya, misalnya saja. Atau menyebabkan tidak ada nafkah. Kalau istri ridho, itu catatannya tadi, maka tidak masalah. Jadi, poin yang 4 tadi mewakili orang yang terjerat hukum. Tapi kalau istrinya tahu ini kasihan, dia bukan karena zalim, dia sungguh-sungguh bertanggung jawab. Istrinya ridho, tidak mengajukan halnya ke pengadilan, maka tidak masalah. Nanti saya sebutkan dalilnya sebentar. Tapi kalau tidak ridho, apa boleh buat? Konsekuensi hidup jangan juga terlalu susah. Kalau istri memang tidak ridho, belum tentu dia akan membawa maslahat bagi kita. Serahkan kepada Allah yang terbaik. Kalau memang kita terjerat hukum, tentu memang harus hati-hati. Tapi pasalnya terjerat hukum yang menyebabkan terhukum di atas 2 tahun atau persis 2 tahun, apalagi kalau 5 tahun. Misalnya PNS, 5 tahun kena hukum. Sudah meninggalkan istrinya 2 tahun, jatuh lagi statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Karena mencapai hukuman 5 tahun. Nah, pemirsa sekalian, tentu kita mengungkapkan hari ini sigat ta'liq itu apa boleh buat istilah saya. Kalau istri tidak ridho karena merasa tidak mampu menanggung beban, baik kebutuhan pribadinya. Maaf pemirsa sekalian, kita terbuka kalau fikih. Dia masih muda. Tentu ada kebutuhan yang tidak bisa dilarang oleh siapapun. Harus tersalur secara baik. Ini fikih ya. Tidak ridho. Atau dia memang sudah harus jelas. Ada yang mau menafkahi sekalian ke orang tuanya misalnya. Itu menyebabkan juga jatuh talak yang diikrarkan di awal pernikahan dahulu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Perilaku seperti ini ada ndak dasar kuatnya dari agama? Karena itu harus memang diukur. Ini kalau kita menyampaikan hukum seperti ini, terutama dalam kompilasi hukum Islam, ada ndak relevansinya dengan dalil agama atau Quran dan Sunnah? Ada. Mana itu? Kita lanjutkan setelah jeda setelah ini. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita menyampaikan wawasan mungkin kita anggap bagian ringan tapi memperjelas faham fikih kita, termasuklah dalam hal kaitannya dengan komitmen memperkuat bangunan berumah tangga itu. Nah,
Pemirsa sekalian, ta'liq talak itu ada ndak dasarnya? Bagaimana kalau tidak usah dilakukan? Sebenarnya kalau pihak perempuan yakin, wah ini si Anu ini, insya Allah saya dhon. Pertama akhlaknya baik selama ini. Misalnya dia penghafal Quran. Dia bilang, ndak usah membacakan itu ta'liq talak. Boleh. Tapi kalau pihak keluarga mau, boleh dibacakan. Nah, ada ndak dalilnya dalam Al-Quran? Saya bacakan sekarang. Terdapat pada surah An-Nisa ayat 128. Begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan. Jika seorang istri atau keluarga istri khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan, khawatir, ini khawatir ini, jangan-jangan ba'liha suaminya nusyuzan, mengingkari komitmen rumah tangga. Nusyuz itu pelanggaran dalam rumah tangga, saling menghormati, memberi nafkah segala macam itu, tidak memukul itu, mengayomi itu, dilanggar. Au i'radan, dan atau memang dia berpaling. Ya, misalnya orang bilang selingkuh. Walaupun tidak hanya laki-laki yang selingkuh, karena pasti tidak ada selingkuh kalau bukan perempuan selingkuhannya. Kan begitu. Sekalian. Nah, apa lanjutannya? Fala junaha alaihi ma ayyusliha bainahuma. Kalau ini terjadi, pernah sengketa, bertengkarlah misalnya, sudah terungkap semuanya, tapi belum dijatuhkan talak, maka kalau damai itu baik. Wassulhu khair. Kan intinya tadi sudah mulai saling belajar. Suami sudah mulai tahu tegasnya istri. Tidak bisa dimain-maini. Jangan main-maini. Demikian sebaliknya, ini suami saya ternyata bukan orang hebat banget. Kira-kira gitu. Begini, oh tahu. Kalau mau damai, wassulhu, dalam ayat ini, wassulhu khair. Wa uhdiratil anfusus syuhhu. Ayat ini sebenarnya rentetannya itu adalah penyebab nusyuz. Kadangkala karena ada suami yang terlalu menguasai nafkahnya, dia kontrol sendiri. Nanti mau belanja kecil-kecil baru ke istrinya, pokoknya dia semua. Ada laki-laki yang begitu itu. Wa uhdiratil anfusus syuhhu. Bayangkan yang disuruh belanja nanti mepet pi waktu. Kalau mau belanja istrinya longgar-longgar, tidak dikasih. Nah, kalaupun demikian, maka fahami itu. Kurangi itu rasa membatasi istri. Percayakan, oh dia orang pintar. Dia ibu rumah tangga. Apalagi kita di Indonesia yang belanja itu istri. Betapa hebatnya. Bahkan kita laki-laki lebih mudah kalau istri yang pegang rekening itu. Pegang ATM-nya kira-kira gitu. Nah, saya lanjutkan ayatnya. Wa in tuhsinu wa tattaqu. Kalau berbagai, karena ini murni rumah tangga, kalau berbagai dinamika tadi, gejolak tadi, seringkali ada pertengkaran-pertengkaran kecil, lalu kita mau berbuat baik atas dasar takwa kepada Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Allah tahu itu. Kalau diringkas ayat ini pemirsa sekalian, inilah yang membolehkan adanya pernyataan sigat ta'liq talak itu. Bahwa kalau kita mau mengantisipasi, laki-laki mau berkomitmen membangun rumah tangganya, lahir generasi yang baik, tenang hidupnya karena ada yang mendampingi. Laki-laki tidak merasa sempurna kalau dia tidak berstatus sebagai suami. Kejagoannya terbatas, baik dalam pandangan dunia, tanggung jawab duniawi, maupun dalam nilai ibadah agama. Itu. Nah, kalau ini dibangun dengan harus kita memahami itu. Jadi kalau saya katakan tadi boleh tidak dibaca kalau orang tua perempuan minta tidak usah karena penghormatan, boleh. Tapi sesungguhnya harus dihafal. Itu pembelajar ikrar itu. Yang 4 tadi poinnya, meninggalkan 2 tahun, tidak menafkahi 3 bulan, memukul istri. Naudzubillah, ini juga sangat tidak baik ini, sangat dilarang oleh Nabi. Yang kemudian membiarkannya.
itu kalau kita faham, maka kita akan sangat hati-hati. Andai kata pada saat kita muda, sebelum ikrar atau akad nikah itu seringkali mengeluarkan kata-kata yang ala anak muda. Mohon maaf ini, saya tidak menyalahkan anak muda, tapi ada biasa dalam komunitas tertentu itu, bagi orang lain pedis itu kalimat. Tapi di dia dianggap biasa-biasa. Pada saat berkeluarga, dia harus ingat itu. Bahwa saya masuk tidak boleh begini ke perempuan. Karena perempuan itu sangat halus perasaannya. Tidak boleh mendengar begini-begini. Nah, disitulah dia membacakan ta'liq talak. Sebagai kesimpulan pemirsa sekalian, ta'liq talak yang sering kita dengar itu adalah ikrar yang menyebutkan 4 hal yang di awal pernikahan digantung memang, itu ta'liq. Begitu dilanggar dan istri tidak ridho, ini kuncinya di sini ini. Istri tidak ridho, itu juga masih koma. Dan diselesaikan urusannya oleh pengadilan, maka jatuh talak. Apa maknanya pemirsa sekalian? Ini agama. Tidak boleh juga karena istri tadi hanya karena tidak ridho, langsung selesai, langsung talak. Tidak begitu juga. Dia harus mengadukan halnya ke pengadilan, dan pengadilan juga tidak buru-buru menetapkan karena terpenuhi 4. Tidak juga. Diadakan komunikasi yang baik. Memberikan pengertian. Apa contohnya? Ditahan suaminya. Itu berpahala kalau Anda tunggu. Kasih gembira dia. Bukankah itu yang kamu cinta pertama dulu? Kira-kira gitu pemirsa sekalian. Sebagai kesimpulan bahwa ta'liq talak kita bahas pagi hari ini, tujuannya agar kita lebih berkomitmen, terutama pihak suami, bahwa menjaga bangunan rumah tangga itu jauh lebih baik, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala keterbatasan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.